Baqi Al-Gharqad. Ahli sejarah mencatat lebih kurang 10.000 orang sahabat dikuburkan di tempat di sini. Bahkan kemudian setiap Bapak Ibu melaksanakan sholat mayit, ya, para mayit yang ada yang disolatkan di Masjid Nabawi itu dikuburkan di pekuburan Baqi Al-Gharqad, ya. Termasuk diantaranya putra-putri Rasulullah, keluarga Rasulullah SAW, bahkan khalifah yang ketiga siapa namanya? Utsman bin Affan, ya, dikuburkan di Baqi Al-Gharqad yang dijuluki dengan sebutan Zunnurain, ya. Kenapa dijuluki dengan Zunnurain? Karena Sayyidina Utsman menikahi dua putri Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman adalah salah satu sahabat yang sangat disayang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah berkata, andai Rasulullah masih punya putri dan bisa dinikahkan dengan Sayyidina Utsman, Rasulullah akan memberikan putrinya kepada Sayyidina Utsman. Begitulah hebatnya Sayyidina Utsman di mata Rasulullah SAW. Bapak Ibu para tamu Allah, tentunya bila kita mengunjungi pekuburan seperti ini atau ziarah kepada kubur, ada sebahagian orang-orang kita yang tidak begitu suka, ada yang suka, ya. Kembali kepada kita memahaminya. Bila kita pahami dengan hal yang positif, insya Allah bagus buat keseharian kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Zawirul qubur fa innaha tuzakkirukumul maut." Ziarahlah pekuburan dengan ziarah kuburan mengingatkan kepada kematian. Jadi bukan meminta kepada orang sudah mati. Jadi mereka sendiri yang membuat perspektif negatif, sehingga kemudian jadilah hasilnya negatif. Kalau kita memahaminya dengan hal-hal yang positif, ya, ketika ziarah kubur, kenapa kamu ziarah kubur minta kepada orang sudah mati? Tidak. Terus kemudian kenapa? Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ziaratul kubri yuqarribukum ilal jannah, ya, mendekatkan ziarah kubur mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, ziarahlah pekuburan dengan menziarah pekuburan mengingatkan kamu kepada kematian. Maka kemudian ketika ziarah kubur ingat kita kepada kematian, lahir situ hal-hal yang baik, termotivasi kita agar kemudian semakin banyak kita berbuat amal soleh. Apalagi kemudian sahabat-sahabat yang mulia ini, ya, ingat kita akan sejarahnya, hikayatnya, perjuangan para sahabat, hal-hal yang baik dari para sahabat, sehingga kemudian kita bisa memetik hal-hal yang baik daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu para tamu Allah, mari kita sama-sama bacakan salam terhadap sahabat-sahabat yang mulia ini. Ayo berdiri menghadap ke sana sama-sama, ya. Gabung semua di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khalifata. Rasulillah. Assalamualaikum. Ya sahiba. Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Zunnurain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sahiba Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Zunnurain. Assalamualaikum. Ya ahlal Baqi. Inna insyaallah. Bapak Ibu para tamu Allah, sungguh guru-guru kita sudah mengajarkan kepada kita sering membacakan Al-Fatihah, ziarah kepada ziarah kubur, baca Al-Fatihah. Ada yang sakit, kemudian bacakan Al-Fatihah juga, ya. Nah, karena itu juga termasuk diantara dawa, obat, ya. Kemudian ketika kita membacakan Al-Fatihah buat mereka, apakah kemudian akan menambah kemuliaan para sahabat? Tidak. Sungguh sebenarnya Fatihah, kebaikan yang kita bacakan itu akan kembali kepada kita, ya. Jadi kata guru-guru kita, bila kemudian kita membaca hal-hal yang baik, menghadiahkan pahala kepada para salafus soleh, seperti gelas yang sudah diisi air, yang sudah penuh, kita isi lagi, tumpahannya kemana? Tumpahannya kepada kita, kebaikannya akan kembali kepada kita, ya. Mudah-mudahan dengan kita ziarah kepada para sahabat, inilah salah satu bukti yang sangat konkret bahwasanya kita sangat menghargai, mencintai para sahabat yang mulia ini, termasuk diantaranya adalah keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kelak akhir hayat kita di negeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alni syahadatan fi sabilik wa ja'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, jadikanlah saya salah seorang yang syahid di jalanmu, dan jadikan akhir hayat di negeri
sekarang kita bergerak ke tempat berikutnya. Ada mau foto-foto lagi di sini enggak? Cukup sudah. Ada dekat kematiannya.